Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara semuanya. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Selamat bergabung bersama kita di sini. Dan mari kita bersama-sama mulai doa malam kita. Kita percaya dan kita bersyukur senantiasa karena Tuhan begitu baik menyertai kita sepanjang minggu ini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, kami menaikkan terima kasih kami Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni kelemahan kami. Dan kami bersyukur Kau mengganti dengan kekuatan, dengan kebenaran yang daripada-Mu, dengan pemulihan, dengan pertolongan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama bersatu hati untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami memuji menyembah Engkau, bersekutu dengan-Mu, dan untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, karena Engkau rindu untuk supaya kami boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau ingin membagikan informasi sesuatu yang Engkau mau untuk kami lakukan, sebab Engkau yang tahu semuanya, baik apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mungkin kau sepanjang hari ini mengalami banyak hal yang terjadi. Mungkin di luar kemampuanmu. Mungkin saat ini kau sedang bertanya-tanya mengapa semua ini harus terjadi dalam hidupku. Tetapi ada kuasa dalam mengucap syukur. Tetap berterima kasih, mengucap syukur karena kita percaya Tuhan yang memegang hidup kita semua. Kalau engkau sudah banyak ditolong oleh Tuhan, jangan pernah lupa untuk berterima kasih atas semua pertolongan, penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Malam hari ini Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang malam ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. No
buat hidup yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih buat nafas yang Kau beri. Terima kasih buat nafas yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Haleluya. Terima kasih buat hidup yang Kau beri. Terima kasih buat hidup yang Kau beri. Kau dengarkan Tuhan, Kau dengarkan Tuhan ucapan syukur anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mendengar Tuhan. Biar ini semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Kau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, melakukan semuanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, katakan terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur tuh hidup yang Kau beri, tuh nafas yang Kau beri, tuh kekuatan yang Kau beri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur malam hari ini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu sebab Kau layak untuk dipuji dan disembah. Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam hari ini juga Tuhan. Kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar melalui firman-Mu tuh Tuhan yang akan senantiasa menuntun hidup kami. Untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh hidup dengan iman, percaya, mengandalkan Engkau dan melakukan apa yang seperti Kau mau. Mampukan kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi Engkau senantiasa yang membimbing kami, memimpin kami oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Malam hari ini saya digerakkan oleh Tuhan untuk membahas sebuah hal yang ini masih ada kaitan sebenarnya dengan apa yang kita belajar bersama-sama di hari Minggu kemarin, Pak Sony. Minggu kemarin temanya adalah menabur, yang diambil dalam
kita pengkhotbah pasal 11 ayat 4 sampai yang ke-6 pada waktu itu ya, tentang bagaimana kita ini menabur tanpa harus menunggu waktu yang sempurna ya, untuk kita bisa menabur, tetapi kita mau terus menabur dalam keadaan apapun juga. Nah, itu kita belajar hari Minggu kemarin, dan malam hari ini tema kita adalah tentang investasi. Mungkin saudara berkata, loh Ibu, dan ini doa malam kenapa kita belajar tentang investasi ya? Apa kaitannya investasi itu dengan apa ya yang kita jalani dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Kadang kita bingung investasi itu apa dan seperti apa, khususnya investasi yang sesuai dengan firman Tuhan ya, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar. Saya bukan seorang pakar ekonomi, saya bukan seorang pakar investasi, saya hanya lulusan sarjana ekonomi, tapi saya tidak membahas tentang pelajaran ekonomi, tetapi saya membahas tentang firman Tuhan mengenai investasi. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara baca untuk pengkhotbah pasal 11, 2 ayat saja, ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, saya minta Pak Sony baca di terjemahan baru yang sering kita pakai. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu renungan kita juga dalam pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 2, dan yang saya kutip dalam perenungan itu adalah dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, nanti saya akan tunjukkan ada terjemahan yang lain yang cukup menyegarkan saya, dan saya merasa ini bagaimana Tuhan mau pimpin kita dalam hal ini. Pak Sony bisa bacakan dulu dalam terjemahan baru. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Amin. Nah, saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan, tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri. Pasti kau dapat untung di kemudian hari. Tanamlah modalmu di berbagai niaga. Carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Amin. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya kata tanamlah itu juga ada terjemahan lain menulis invest. Nah, dari kata invest maka kita tahu ada kata investasi. Nah, kata tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri bukan berarti kita harus menanamkan di negara mana ya. Itu tidak apa-apa, tidak dilarang, tidak. Tapi artinya apa? Menanamkan modal di luar dari apa yang sudah ada sekarang. Ya, dari apa yang saudara sudah kerjakan dalam usaha Anda sekarang atau dalam pekerjaan Anda sekarang, kita juga menanamkan, menginvestasikan di luar dari apa yang sudah ada sekarang. Nah, mari kita lebih dalam lagi belajar tentang hal ini, karena di situ tuliskan pasti kau dapat untung di kemudian hari. Di kemudian hari ada jangka pendek, ada jangka panjang. Dan tanamlah modalmu di berbagai niaga, bukan di dalam satu jenis saja, tetapi di berbagai, ya, bisa beberapa. Nah, kemudian kita akan belajar bersama-sama apa sih sebenarnya investasi itu, ya. Investasi itu adalah sebuah aktivitas untuk menempatkan modal, ya, baik berupa uang atau aset berharga lainnya,
ke dalam suatu benda atau suatu lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini terbatas waktu, terbatas kekuatan. Dalam arti kita tidak mungkin bisa langsung dalam waktu yang bersamaan kita nyemplung langsung di berbagai usaha. Karena kalau kita langsung bersama-sama ya itu membuat kita tidak fokus. Contohnya kalau saya dalam bekerja, saya bekerja dari pagi sampai malam ya saya harus fokus dengan apa yang dikerjakan. Nggak bisa saya nyambi dengan pekerjaan yang menghasilkan yang lain, nggak bisa. Karena itu akan membuat pekerjaan saya terbengkalai. Tapi saya bisa melakukan investasi tanpa saya mengabaikan tanggung jawab pekerjaan saat ini. Dengan investasi itu maka kita ada yang mengerjakan ya, ada yang mengerjakan. Atau kalau itu sebuah benda, maka benda itu akan menjadi mempunyai nilai yang bertambah di kemudian hari, karena pada intinya adalah untuk menghasilkan keuntungan. Nah, itu investasi. Nah, sekarang apa sih manfaat investasi? Ya, manfaatnya. Mengapa kita ini harus berinvestasi? Nah, banyak manfaatnya ya, banyak, saya hanya tulis beberapa. Jadi investasi itu salah satunya bisa digunakan untuk kalau ada kebutuhan darurat ya, di masa yang akan datang kita tidak tahu. Makanya tadi dikatakan sebelum musibah menimpa, artinya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan ya. Oleh sebab itu bisa untuk jadi kebutuhan darurat. Kemudian untuk meningkatkan penghasilan ya, meningkatkan penghasilan. Jadi apa yang kita dapat tidak hanya dari satu sumber saja, tapi ada multiple sumber yang akan mengalir, meningkatkan penghasilan. Kemudian juga manfaatnya untuk melindungi aset dari inflasi. Karena tambah tahun pasti ada inflasi kan, mesti ada inflasi. Jadi itu adalah untuk melindungi aset kita, oleh sebab itu kita berinvestasi. Nah, kemudian juga salah satunya adalah kebebasan finansial, karena kita punya passive income. Ini sama juga kalau kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar gaji yang kita terima setiap bulan, di luar keuntungan setiap usaha kita yang rutin seperti itu. Ini adalah sesuatu hal yang tambahan. Makanya tadi juga salah satu bagiannya untuk meningkatkan penghasilan. Nah, apakah kita bisa berinvestasi tapi dengan berhutang? Nah, apakah kita bisa investasi tapi dengan hutang? Tidak dilarang, ya tidak dilarang. Tetapi disarankan ya supaya aman kita berinvestasi dengan dana yang artinya dana yang ngendep atau nganggur ya. Artinya dana yang tidak kita apa-apakan. Tidak kita apa-apakan. Jadi kita mesti harus hati-hati karena investasi itu gak melulu untung ya, gak melulu untung. Jadi bisa jadi investasi kita ada risiko, karena investasi itu tetap ada resikonya, gak melulu untung ya. Kita berharap tidak rugi kan, kita berharap tidak rugi. Yang kita harapkan adalah keuntungan, tetapi kita mesti juga mengatur keuangan kita, bagaimana kehidupan apa yang kita dapat, kehidupan sehari-hari tercukupi, apa yang menjadi tanggungan kita tercukupi, kita juga menabung ya. Nah, dari dana yang tabungan itu atau dana yang nganggur itu kita bisa investasikan. Diusahakan supaya tidak menginvestasikan dengan berhutang. Tapi kalaupun berhutang kita harus hitung benar-benar. Ya, karena banyak hal yang terjadi, orang karena tergiur oleh investasi, karena sekarang banyak investasi yang karena banyak iklan ya, iklan apalagi sekarang pakai iklan yang tokoh-tokoh artis atau apa, dipikir wah ini pasti investasinya aman, terus mereka saking inginnya untuk berinvestasi dia sampai berhutang dan akhirnya
gagal ya. Artinya gagal, sudah tidak dapat keuntungan, masih menanggung beban hutang ya. Nah, itu tadi manfaat investasi. Nah, sekarang apa sih bentuk investasi? Nah, sekarang apa bentuk investasi? Ini bentuk investasi bagian dari versi saya ya. Versi saya yang saya renungkan. Yang pertama adalah tetap yang namanya investasi kerajaan surga atau investasi secara spiritual. Yaitu dengan apa? Dengan kita memberi ya, menolong orang lain. Memberi tanpa mengharapkan balasan, tanpa menuntut imbalan. Tetapi kita tahu bahwa setiap yang kita lakukan ketika kita memberi, Tuhan itu pasti membalas. Amin. Tuhan itu pasti membalas. Dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu ya. Dan Tuhan itu akan mengembalikan lebih, karena dituliskan memiutangi Tuhan. Tuhan itu akan justru memberikan, menggantikan lebih. Tetapi yang jelas hati kita mesti dipenuhi dengan kemurahan hati. Dan ini harus semua kita melakukannya. Ini harus ya, harus. Dan ini yang terutama dalam investasi, untuk bagaimana kita memberi, menolong ya. Dan ketika kita belajar minggu lalu, kita jangan menunggu kita baru menolong kalau kita punya segalanya ya. Ya, atau baru kita merasa kita kelebihan, kita baru bisa menolong. Saya teringat sekali, saya pernah mengalami sangat-sangat keterbatasan ketika kita awal menikah ya. Terbatas sekali. Kalau dikalkulasikan mungkin gak cukup gitu ya. Mungkin gak cukup. Kita betul-betul beriman dan kita selalu bawa berkat Tuhan itu kita tadahkan ke atas dan kita berkata seperti 5 roti dan 2 ekor ikan Tuhan pasti cukupkan. Itu yang selalu kita lakukan ya. Tetapi walaupun dalam keadaan yang secara hitungan itu sepertinya nggak mungkin, tetapi kami tetap belajar untuk kami bisa memberi ketika orang membutuhkan pertolongan. Saya masih teringat ada seorang murid saya yang sudah lulus, tiba-tiba dia datang ke rumah pada waktu itu. Sekarang beliaunya sudah almarhum ya, sudah pulang ke rumah Bapak. Dia datang ke rumah, dia kebetulan sekolah Alkitab dan dia mengalami kesulitan. Ya, kesulitan kebutuhan untuk sekolah Alkitabnya. Dan walaupun saya pada saat itu terbatas ya, apa yang saya ada, tetapi dengan apa yang ada yang saya bisa untuk menolong, saya melakukan itu. Ya. Bukan diukur dari saya harus punya uang banyak baru saya bisa menolong, tapi dari apa yang ada. Jadi dari apa yang ada kita belajar untuk memberi, untuk menolong. Dari apa yang ada, itu yang terutama, itu yang terpenting dan harus kita lakukan. Nah, kalau yang ini yang utama sudah kita lakukan, ketika kita sudah menata keuangan kita kebutuhan kita, perpuluhan, jangan lupa juga ini perpuluhan kita harus ini milik Tuhan. Terus kemudian kebutuhan sehari-hari, anak ya, kalau kita punya tanggungan cicilan rumah atau kendaraan, tanggung jawab kita juga ini kita sisihkan ya. Kalau kita kemudian ada dana yang lebih yang bisa kita investasikan, kita bisa melakukan investasi dalam usaha. Ya bentuknya bisa berupa properti ya. Kalau ini cukup besar ini ya. Dan mungkin kalau ada yang dia ingin berinvestasi properti, dia dengan kredit misalnya seperti itu. Tapi harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita kredit tapi kita tidak mampu ya, tidak mampu untuk membayar di luar kemampuan kita, jangan ya, berarti kita belum waktunya kita investasi properti. Kemudian bisa investasi dengan emas, melalui saham, reksadana ya, obligasi, deposito, macam-macam. Atau kita juga membuka usaha baru yang dimana bukan kita yang langsung itu, tapi ada rekanan join seperti itu, dimana kita menanamkan modal di situ dan rekanan kita atau orang lain yang mengerjakannya. Di sisi lain kita punya pekerjaan atau usaha yang sudah ada. Nah, itu bagian dari kita bentuk-bentuk berinvestasi.
Nah, ini bagian yang terakhir. Prinsip investasi. Prinsip investasi ini penting sekali karena untuk kita melakukan investasi kita harus punya prinsip. Kalau enggak bahaya banget ya. Oleh sebab itu prinsip investasi yang saya tulis ada 3 di sini. Yang pertama adalah diversifikasi atau pembagian. Dalam arti begini, kadang ada orang yang tertarik satu hal semua dicemplungin di situ. Semua dicemplungin di situ, ternyata meleset karena sudah kadung dicemplungkan di situ semua, gagal ya, nggak ada cadangan lain. Tetapi Alkitab sudah ngajari loh, di berbagai niaga, di berbagai macam ya, bisa beberapa. Jadi tidak hanya satu, tetapi kita bisa beberapa. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Kita harus membaginya, ya. Jangan langsung bleng kita dalam satu tempat, karena kita nggak tahu mana yang akan menghasilkan lebih dulu, ya seperti itu, atau mana yang mungkin meleset. Karena orang namanya usaha pasti ada namanya kendala-kendala yang di luar. Misalnya contoh ada kendala karena keadaan, situasi, kondisi itu bisa mempengaruhi usaha dan itu bisa mempengaruhi keuntungan juga seperti itu. Nah itu yang pertama yaitu diversifikasi, pembagian. Dan kemudian yang kedua adalah prinsip investasi kita mesti beretika ya, jangan ngawur investasi. Akhirnya karena kita pengennya untung, kita sikut sana, kita sikut sini, kita nipu sana, nipu sini, itu namanya tidak beretika. Dan kita mesti tahu bahwa dalam etika itu memiliki sebuah motivasi. Motivasinya apa? Kalau kita motivasinya benar, maka kita bisa melakukan investasi dengan etika. Tetapi kalau motivasi kita salah, maka kita mengabaikan norma dan etika, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Firman Tuhan mengajarkan bahwa mereka yang ingin kaya, mereka jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mereka yang ingin cepat kaya juga itu berbahaya. Sekarang banyak tawaran yang menggiurkan, bunga besar, investasi balik modal itu dengan begitu cepat, ya, tidak pernah gagal. Ya. Sepertinya itu, wow, kalau dibaca itu kita bisa, wow, nggak mungkin gagal, keuntungan lebih besar, bunga lebih besar. Lah, itu kita mesti hati-hati. Kita harus tetap beretika. Dalam arti kita ini dengan tujuan kita motivasi apa? Motivasi kita apa sih untuk berinvestasi? Motivasi kita apa? Ya, tadi kita tahu bahwa investasi itu adalah untuk keuntungan. Ya, keuntungan. Lalu keuntungan itu untuk apa? Karena ada juga orang yang gini, aku nggak mau investasi kan firman Tuhan katakan kumpulkan hartamu di surga, ya, di dunia ngengat karat mencuri, ya, tapi kalau di surga ya kita dapat terjaga, ada upahnya di surga. Terus orang jadi nggak mau investasi karena mereka pikir investasi itu keduniawian, hanya untuk keuntungan atau apa. Saudara, misi kita itu bukan uang. Ingat baik-baik. Misi kita itu bukan uang. Uang itu yang akan menemukan kita. Jadi fokus kita tuh jangan ke uang, itu bukan misi kita, itu bukan uang. Tapi uang itu yang akan menemukan kita, yang akan mengikuti kita. Lah misi kita itu apa? Mengapa kita takut untuk berinvestasi? Semakin kita berinvestasi, kita bisa diberkati dengan itu, mendapatkan keuntungan, maka kita juga bisa lebih banyak kembali ke yang pertama tadi dalam bentuk investasi untuk menolong, memberi, membuka lapangan kerja, ya, menolong orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Nah, kalau kita mau melakukan ini, memang ini nanti kita akan lihat bagian yang ketiganya, bagaimana dalam prinsip berinvestasi. Karena firman Tuhan katakan lapangkanlah tempat kemahmu, ya. Bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Artinya apa? Semakin kita mengembang, ya, mengembangkan
kemah itu artinya semakin apa? Di situ Tuhan akan mengisi bagian-bagian yang kosong ketika kita mengembangkannya. Tuhan yang berkarya. Oleh sebab itu hati kita, motivasi kita bukan untuk melulu untuk artinya supaya untuk aku, tidak. Apa yang kita lakukan ini semua juga untuk keluarga, ya kan? Untuk generasi selanjutnya. Untuk supaya kita punya misi. Kalau aku diberkati, aku ingin jadi berkat. Seperti itu. Itu maka kita percaya Tuhan menolong kita sehingga kita bisa berinvestasi dengan beretika. Seperti itu. Nah, bagian yang terakhir, ini benar-benar terakhir nih Pak Sony ya. Yang ketiga, prinsip berinvestasi. Punyailah penasehat. Pertama, siapa penasihat kita? Yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu yang akan menuntun kita. Itu harus. Dan yang kedua adalah penasehat yang memang mereka pakar dalam hal itu. Dua hal ini, penasihat kita bisa yang pakar-pakar orang itu mungkin tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga kita minta nasihat. Tetapi dua hal ini harus bersama-sama menjadi penasihat kita. Jangan kita hanya aku enggak perlu nasihat orang lain yang sudah pengalaman dari itu. Aku hanya tuntunan Roh Kudus saja, ya. Tuhan Roh Kudus nanti akan menuntun aku investasi kemana. Oh saudara, ada loh. Orang sudah dikasih tahu, yang kamu lakukan itu money game. Enggak kok, enggak. Yang aku dapat dari Roh Kudus ini bukan money game. Semakin dia ajak orang. Ini loh money game. Kita punya otoritas jasa keuangan ya di Indonesia. Sudah menyatakan ini money game. Diblokir. Masih gak percaya? Enggak, aku dapat dari Roh Kudus. Enggak. Nah itu artinya kita hanya penasihat satu tanpa mau mendengarkan yang lain. Karena Tuhan juga bisa berbicara melalui apa yang ada. Kita mesti belajar. Kita kan belum pengalaman kan. Karena kadang itu penipuan itu menyentuh sebuah ideologi. Artinya makanya ada dulu istilahnya manusia membantu manusia. Artinya ini kan membantu. Padahal sebenarnya itu adalah money game seperti itu, ya. Ideologinya aku kan membantu menolong. Sepertinya demikian. Padahal dia nggak tahu uangnya tuh dari mana dan ternyata banyak orang yang susah, di lebih bawahnya banyak yang susah seperti itu. Oleh sebab itu kita mesti perlu yang namanya penasehat. Kita mesti pelajari investasi ini bagaimana rekodnya. Otoritas jasa keuangan ini menyatakan apa, aman atau tidak, ini bahaya atau tidak. Kita juga mesti memperhatikan, ya. Kita harus tidak hanya kemudian melepaskan yang benar, tapi kita juga belajar apa sih, kita mesti belajar di situ. Dan itu yang menjadi prinsip, ketiga hal menjadi prinsip untuk berinvestasi. Oleh sebab itu mungkin saudara berkata, lalu saya harus investasi apa Bu Eden? Mungkin saudara pengen tahu Bu Eden itu investasi apa sih? Saudara pengen tahu enggak saya investasi apa? Enggak perlu saya sampaikan saya investasi apa atau apa. Saya juga bukan pakar investasi, tetapi saya belajar melalui tuntunan Tuhan. Kalau kita nyatakan pada Tuhan, aku mau melakukan ini, Tuhan pasti buka jalan kok. Tuhan pasti buka jalan. Dan kemudian Tuhan akan pertemukan kita, ya, dengan orang-orang yang dimana kita bisa berjoin, kita bisa berinvestasi. Dan kemudian kita juga mesti belajar. Properti harus dipelajari dulu. Doa. Tuhan, apakah ini investasi yang tepat untuk aku? Nanti Tuhan akan pimpin. Percayalah, kalau saudara rindu untuk berinvestasi, mari malam hari ini doa. Tuhan, aku mau berinvestasi. Mungkin yang kau punya sekarang sedikit. Tuhan, dengan apa yang ada ini aku mau investasi. Investasi apa? Saya pernah dengar loh tuh. Ada sebuah cerita. Tapi saya percaya ini benar. Saya baru mau cari tapi belum sempat. Ada orang tuh yang merasa dia tuh tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi kadang justru kita bisa punya penghasilan, meningkatkan penghasilan justru dari talenta yang sudah Tuhan
berikan dalam hidup kita. Talenta itu tidak hanya mungkin hanya menyanyi, musik dan apa-apa. Ada seseorang yang mungkin seluruh tubuhnya itu biasa-biasa saja, tapi ternyata dia punya tangan yang indah. Lalu apa yang terjadi dengan tangannya? Ternyata tangan yang indah itu jadi model. Jadi model untuk macam-macam yang menggunakan tangan. Dan itu nilainya besar sekali. Dan dia bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari hanya menjadi model hanya tangannya saja. Baru tangannya toh jadi model loh. Dia bisa menghasilkan uang yang begitu banyak loh saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan aku tuh seperti ini udah mana. Enggak ya. Kita bukan hanya bertahan hidup, tetapi kita mau berkembang untuk kita jadi berkat dimanapun kita berada. Doa, Tuhan pasti tolong kita dan jangan ragu. Dengan iman kita lakukan itu, dengan tuntunan Tuhan, dengan kita pelajari benar-benar apakah ini investasi yang tepat untuk aku, maka dijauhkan dari kita segala kerugian, dijauhkan daripada kita binatang pelahap ya. Tuhan jauhkan itu semua dan Tuhan ganti, Tuhan curahkan berkatnya sehingga apa yang Anda terima saat ini tidak hanya dari satu hal, satu sumber saja dari penghasilan Anda atau bisnis Anda yang sekarang, tetapi dengan investasi Anda, maka Anda juga bisa mendapatkan penghasilan dari sumber-sumber yang lain. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita semua. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami petunjuk firman Tuhan untuk kami mengerjakan segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami, baik nafas hidup kami, baik waktu kami, baik kekuatan tubuh kami, juga berkat-berkat materi yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, untuk dikerjakan dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Kami rindu seluruh aspek hidup kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bertanggung jawab dengan baik, kami menjadi orang-orang yang tekun mengerjakan segala yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan menyertai kami, dan sebagaimana firman-Mu, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Itu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan, mungkin sedang mempersiapkan untuk menginvestasikan berkat Tuhan yang sudah diterima. Tuhan, berapapun berkat yang diterima, tetapi kalau disertai dengan iman percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati, maka Tuhan menuntun dalam ketekunan anak-anak-Mu sehingga berkat-berkat yang dikerjakan ini semuanya boleh mendapatkan hasil yang baik, diberkati, bahkan menjadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati kami semuanya, setiap keluarga demi keluarga, dan juga dalam usaha pekerjaan, sehingga Tuhan buat kami berhasil dan beruntung, diberkati dan menjadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku, setelah kita bersekutu bersama-sama, demikianlah firman Tuhan buat kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus turun memenuhi hidup kita semuanya malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati.